Anies saja nggak pantas, apalagi onta ompong satu ini. Ditulis oleh Argo Javiras di siwar.com. Setelah ngumpet di selokan saat demo sekumpulan onta dungu yang dikejar oleh aparat keamanan dalam aksi menuntut onta Petamburan itu dibebasin, kini si onta ompong bikin sandiwara lagi. Melalui PA212, si onta ompong ini siap mendampingi Wan Abud binti Covid dan antigen itu maju pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut onta ompong ini, Anies adalah satu tokoh yang harus didampingi oleh ulama yang paham politik dan perjuangan serta istiqomah membela agama dan negara. Kalau Allah takdirkan, saya siap mendampingi Anies, ujar si onta ompong mulut bau ini. Benar-benar astagfirullahalazim, gak teli tenan. Ini namanya penistaan terhadap harga diri bangsa. Sebelum mengoceh spesies onta gurun ompong ini, baca undang-undang gak sih? Salah satu syaratnya yaitu nggak pernah dijatuhi pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Si onta ompong ini pernah masuk penjara pada tahun 2014 karena terbukti bersalah melanggar pasal 160 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penghasutan. Dipikirnya mayoritas orang Indonesia adalah sekumpulan kebo dungu yang bisa dia kadelin semau-maunya saja. Makanya saya geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala bukan lantaran das ngeluh ora ono duit, tapi lantaran melihat kedunguan tak terbatas bandi dungu ini yang bermimpi ingin jadi wakil presiden Republik Indonesia Khilafah. Entah kurang kerjaan atau petakilan, pecicilan atau bagaimana. Yang jelas onta ompong muka kemprah ini mengira bahwa negara ini sudah dalam genggaman gerombolan dinasti onta Yaman. Sehingga dengan sedemikian gampangnya, cangkem itu dengan mudahnya melecehkan harkat dan martabat negara. Emangnya onta ompong ini punya duit berapa banyak? Sandiaga Uno aja yang duitnya bejibun pun katanya sudah setor 1 triliun ke parpol. Tetap aja nggak mampu jadi wakil presiden. Apalagi onta ompong muke gila nan dekil ini. Targetnya si onta ompong ini jelas. Para kaum badi dungu golongan nasi bungkus tempe orek karet 2 biji yang malas mikir lantaran tak punya kemampuan untuk berpikir secara rasional. Memang koplak kuadrat onta ompong satu ini. Hanya bikin perut saya tadinya nggak mules, jadi bolak-balik kakus mulu. Emangnya kurang banyak stok orang Indonesia Muslim asli pribumi kah? Orang Arab pada umumnya emang identik dengan tukang ngibul. Udah nggak usah ente bantah. Faktanya memang demikian. Sekalipun nggak semuanya begitu, ada juga yang baik hati dan nggak sombong. Dulu saat masih lugu, saya sering ribut sama para pedagang Arab di Tanah Abang lantaran jualan parfum dengan alasan dan harga yang nggak masuk akal. Katanya kalau saya pakai parfum-parfum yang mereka jual itu, kalau mati akan masuk surga. Katanya malaikat surga sangat suka banget sama bau harum parfum mereka. Jelas saja saya ribut, lawang saya masih pengen hidup, kok disuruh mati pakai parfumnya itu supaya bisa masuk kerajaan surga. Enak aja. Setelah melihat kelakuan para dinasti Yaman di negeri ini, mulai dari Wan Covid, onta Petamburan, sampai onta ompong yang gak tahu diri ini, barulah saya paham dan mafhum. Kenapa dulu saya sering marah-marah sama para pedagang Arab penjual parfum yang tukang tipi itu. Kalau mau lihat cara ngibulnya orang Arab, lihatlah onta ompong gilani ini. Emangnya ada partai politik yang mau mengusung si ompong gigi bau ini maju bareng Mas Anies? PKS, mana mau mereka? Emangnya nilai jual apa yang dimiliki oleh onta ompong ini yang bisa menguntungkan PKS? PPP, tambah nggak mungkin. PPP sedang menggodok amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 Ayat 1. Yang boleh jadi presiden atau wakil presiden itu harus orang Indonesia asli, bukan keturunan Yaman, ompong pula. Jenggot boleh panjang, kepala bersorban macam Taliban, tapi isi batok kepala kosong melompong yang isinya penuh dengan sampah peradaban khilafahisme. Intinya selama masih banyak kaum onta primitif yang mabok agama di negeri ini, maka para kaum cingkrang jidat tatoan, Bani Kampretus Erectus itu akan terus berjuang untuk mengganti Pancasila dengan sistem khilafah. Jujur saya heran, kok bisa-bisanya ada spesies model begini nyasar di Nusantara. Tapi ya begitulah kura-kura gerombolan dinasti onta Yaman. Dari dulu kelakuan mereka memang selalu begitu. Merasa diri kasta mereka lebih tinggi dari orang pribumi. Kura-kura begitu. Tolong tahan tawa, Novel Bamukmin PD dampingi Anies di Pilpres 2024. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. 2024 memang masih cukup jauh, tapi bagi sebagian orang, ini sudah cukup dekat sehingga mereka melakukan start awal dan membuat strategi matang untuk segera dieksekusi. Contoh paling jelas adalah
tokoh yang wajahnya muncul di baliho dengan slogan-slogan yang sangat jelas mengarah ke 2024, terutama yang kepak sayap kebinekaan. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, bahkan kabarnya paling banyak di antara baliho tokoh dari partai lain. Selain itu, ada nama lain yang juga menjadi kandidat kuat. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Dia mendapatkan keistimewaan karena menjadi gubernur ibu kota yang kesehariannya selalu disorot oleh media. Ini publisitas gratis dalam skala besar. Akan tetapi, ada juga orang yang sebenarnya tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas, tapi tak tahu malu mengakui bahwa dirinya sangat layak untuk maju di Pilpres 2024. Kalian pasti tidak percaya kalau Novel Bamukmin yang mengatakan itu. Dia ikut komentar soal isu pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Mereka pun mendorong nama Novel Bamukmin untuk mendampingi gubernur DKI Jakarta itu. Tidak jelas siapa mereka itu. Biasanya sih kalau bukan orang stres, ia gerombolan 212 juga. Novel Bamukmin mengaku siap jika dirinya diminta mendampingi Anies. Novel menilai Anies sebagai satu tokoh yang harus didampingi oleh ulama yang paham politik dan perjuangan, serta istiqomah membela agama dan negara. Mau tahu apa prestasi yang dia banggakan sehingga merasa layak bersanding dengan Anies? Silahkan ketawa sepuasnya ya. Dia menyebut kiprahnya adalah upaya pelaporan pertama dilakukannya terhadap Ahok pada saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta tahun 2016 terkait dengan kasus penistaan agama. Dan pastinya dengan izin Allah, Ahok masuk penjara dan tumbang dari kedudukannya sebagai gubernur DKI. Dan dengan laporan saya sebagai pelapor pertama Ahok direspon oleh IBY atau Imam Besar, HRS Habib Rizik Syihab dan ulama juga umat Islam. Sehingga terjadi aksi 212 dengan jumlah pernah sampai 13 juta orang katanya. Karena kejadian itulah Novel yakin dapat mengantongi jumlah suara yang banyak untuk memenangkan Pilpres bersama dengan Anies. Dia kemudian menghitung ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Dengan begitu 212 mempunyai dukungan 130 juta orang dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB, maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden dan wakilnya. Tentunya dengan takdir Allah dan dukungan serta doa IBHRS serta ulama dan rakyat Indonesia, katanya. Novel juga membeberkan pengalaman dan prestasinya, yaitu saat ini di beberapa organisasi, dirinya menjabat di pimpinan pusat nasional, serta pernah menjadi caleg terfenomenal. Saya pernah menjadi caleg terfenomenal, yang ketika itu boleh dikatakan hanya saya yang menyerukan haram mencoblos nama saya demi tegaknya negara yang berketuhanan yang Maha Esa, ungkapnya. Artinya sangat cocok mendampingi Anies sebagai capres nanti, baik dalam kancah berpolitik, praktisi hukum juga sebagai ulama, serta pegiat media juga aktif dalam aksi kemanusiaan, katanya lagi. Novel pun menyampaikan bahwa sudah saatnya tokoh 212 memimpin, karena mempunyai masa yang real dengan jumlah jutaan orang, yang pernah melakukan aksi berjalan damai dan tertib, serta bersih, bahkan rumput saja mereka jaga, agar tak terinjak, apalagi negara dan bangsa serta ulama pasti dijaga dan dibela. Ras-rasanya orang paling stres pun tidak akan mengatakan hal konyol seperti itu, hanya karena melaporkan Ahok lantas layak jadi cawapres. Hanya karena bisa mengumpulkan massa untuk ikut demo, lantas sudah layak memimpin negara ini. 13 juta orang dan masing-masing mewakili 10 orang, sehingga total bisa meraup 130 juta suara. Hahaha. Ngakak guling-guling, ini tak ada bedanya dengan angin dan janji surga yang bombastisnya keterlaluan. Sama ngibulnya saat menjanjikan kafling surga jika memilih capres tertentu. Anies saja sudah tidak layak, apalagi Novel Bamukmin. Berkali-kali lipat sangat tidak layak. Jadi lurah saja rasanya tidak pantas. Cocoknya jadi kepala koordinator aksi di jalanan saja. Kalaupun mau, seperti kata Ferdinand